Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengan Anda, tentunya di siang hari ini atau pagi menjelang siang. Tentunya di program acara Teras UMKM. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, dan tentunya kami telah menghadirkan narasumber di ruang dengan Anda. Dan sahabat budaya yang ingin menyaksikan dialog kami, tentunya ada streaming di aplikasi R Digital dan juga di streaming kami di YouTube dan juga di TikTok sahabat budaya. Dan kita langsung berkenalan dengan narasumber kita di studio saat ini. Sudah bersama dengan Pak Andi Tosa SE. Beliau adalah Lurah Untia atau juga Ketua Pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih Untia. Dan juga ada Andi Aidil Alif Kaharudin, Sekretaris KKMP Untia. Nah, kita langsung saya berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, bisa agak dekat-dekat sedikit dengan mic, ya supaya kedengaran suara masnya. Ya, bagaimana kabar tak semua ini? Baik, Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih Pak sudah sempat hadir di sini. Mungkin saya sita waktu kesibukan tak ini. Ini kayak menarik pembahasan kita tentang Koperasi Merah Putih Pak ya. Nah, mungkin ke Pak Andi Tosa dulu ya, Pak Andi Tosa. Tapi Pak Andi Tosa kesehariannya selain sebagai kewajiban Pak Lurah, memang selalu mengawasi ini koperasi Pak Tosa. Siap, Pak. Iya, baik. Pak Tosa, mungkin ini sebagai lurah dan juga sebagai ketua pengawas, sebagai lurah di Untia, bagaimana Pak Tosa melihat pentingnya pemisahan peran antara pengurus dan pengawas agar tata kelola internal Koperasi Merah Putih Untia itu berjalan transparan dan terhindar dari konflik kepentingan, Pak Tosa. Jadi Koperasi Merah Putih Duntia Iya. kan ada dua ini, Pak. Oh iya. Ada dua. Ada KNMP, Hmm. Koperasi Nelayan Merah Putih, Iya. ada KKMP Koperasi Merah Putih. Hmm. Yang selama ini yang berjalan kita ini adalah KNMP. KKMP. Ini, tapi satu ketua, satu ketua koperasi. Baik. Jadi ada dua ini Iya. nelayan dengan KKMP. KKMP. KKMP ini selama ini kita sudah berjalan, Iya. alhamdulillah. Eh, peran saya selaku lurah, Iya. saya sering koordinasi dengan ketua koperasi, sekretaris, sering kita lakukan rapat di KNMP Iya. yang ada di Desa Nelayan. Nah, sejauh ini bagaimana Pak proses perjalanan dari koperasi ini? Bagaimana Bapak kawal ini tetap transparan, jauh dari kepentingan atau konflik lah di dalamnya. Bagaimana ya Bapak melakukan hal ini supaya jauh dari adanya kata konflik kepentingan dalam menciptakan transparan dalam pengelolaan koperasi ini? Apa yang dilakukan dari Pak Lurah sendiri sebagai pengawas juga? Dan saya lakukan adalah kita ini pejabat pengawas Iya. koperasi, ada 3 pejabat, Iya. ada dari masyarakat dengan tokoh masyarakat. Iya. Kita lakukan koordinasi dengan di ketuanya. Saya kira tidak ada hal-hal yang negatif yang kita Konflik karena dalamnya. kita artinya transparansi kita di dalam. Baik, sejauh ini transparansi betul ya. Transparansi. Antara pihak pengelola dengan masyarakat itu juga ya. Betul, Pak. Sejauh ini bagaimana perjalanan koperasi? Apakah sudah berapa lama beroperasi Pak? Yang koperasi ini? Sejak berjalan kan saya baru, Pak. Saya baru 11 bulan. Iya. 11 bulan di Untia sejak bulan 9 tahun kemarin Iya. saya masuk. Koperasi ini sudah memang dirintis, sudah ada di pengurusnya. Iya, iya. Kemarin saya masuk langsung sertijab untuk pengawas. Oh. Langsung, berarti sudah lama gitu ya. Sudah lama. Partisipasi dari masyarakat itu sendiri dalam perputaran koperasi ini bagaimana Pak? Aktivitas masyarakat di Untia ini, Pak, Iya. aktivitasnya sangat antusias mendukung ini koperasi ini. Karena ini koperasi ada dua, Ya. ada Koperasi Nelayan Merah Putih, Khusus ada nelayan. khusus nelayan, ada KKMP. KKMP. KKMP ini baru bulan kemarin itu sudah
sudah selesai pembangunannya Pak. Hmm. KMP-nya Baru-baru ya Pak. baru-baru. Baik, baik. Oke. Kita beralih ke Pak Andi Aidil sendiri sebagai sekretaris ya. Siap. Ke KMP atau dua ini koperasi yang dipegang. Jadi sebenarnya ini di Untia ini kami kedapatan 2 program nasional ya dari Iya. Bapak Presiden ini. Kami ada koperasi kelurahan dan Kampung Nelayan Merah Putih. Dan yang sebenarnya yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Lurah bahwa mereka ada dalam satu komando. Oh, satu komando. Iya, Ya, baik jadi ya. koperasi Kelurahan Merah Putih itu menaungi Kampung Nelayan Merah Putih. Jadi Baik, satu kesatuan gitu ya. Ya, siap. Baik. Dalam 2 program prioritas ini masih sama dikomandoi oleh pengurus yang dipilih itu, misalnya ketua, sekretaris dan bendahara. Baik, baik, baik. Nah, sebelum melangkah ke mitra luar, aspek legalitas hukum seperti NIB, ADRT, AD dan ART, hingga kesiapan SOP operasional, apa saja yang sudah dirampungkan oleh pengurus itu sendiri dari kedua ini? Siap. Pertanyaannya sangat menarik Iya. ya. Dalam beberapa bulan ini saya sebagai sekretaris cukup sangat sibuk dalam mengurusi beberapa legalitas. Legalitas, Tapi alhamdulillah baik dari pemerintah setempat, dari lurah, dari Pak Andi Tosa dan maupun dari dinas koperasi. Dan kebetulan kami di tempat kami ini ada 2 kementerian yang saling mensupport. Ada dari Kementerian Koperasi dan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oh iya, betul-betul. Dan tak lupa juga dari dukungan pemerintah setempat dari Kelurahan Untia. Nah itu sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang NIB, KBLI dan segala surat penyuratan legalitas, alhamdulillah pemerintah baik dari dinas koperasi, Kementerian Kelautan dan pemerintah setempat sangat-sangat mendukung. Dan sangat-sangat memberi atensi yang sangat besar, yaitu kami setiap satu legalitas saja kami dibuatkan satu grup untuk di monitor sejauh mana. Seperti kalau misalnya di Kampung Nelayan ini kami mengurus tentang SKP, surat kelayakan pengelolaan, itu diurus baik-baik oleh Kementerian Kelautan. Ada orang yang didatangkan khusus dari Jakarta untuk mengawal program ini. Dan saya rasa kalau masalah pengurusan legalitas, alhamdulillah pemerintah sangat-sangat responsif, dan setiap kami bertanya pasti ada feedback yang ada atensi yang diberikan kepada kami. Makanya hadir kelurahan di tengah situ Ya, sebagai ada kelurahan. menjembatani ya. Siap. Sejauh ini bagaimana koordinasi antara kelurahan dengan pengurus koperasi itu sendiri dari nelayan dan yang satu lagi itu? Apa disampaikan tadi Pak Sekretaris, kita setiap hari kita lakukan komunikasi terkait masalah kegiatan-kegiatan yang ada di KNMP, Koperasi Nelayan Merah Putih, maupun dari kegiatan-kegiatan nelayan, terkait masalah pelaporan-pelaporan. Kita sudah saling transparansi terkait, termasuk ketuanya juga. Berarti sudah ada terbangun sinergitas yang sangat kuat gitu ya Pak. Sangat kuat. Ini menarik ya di Untia ini, kan ada dua koperasi khusus nelayan dan juga koperasi umum gitu ya. Berarti tidak semua kelurahan ini ada 2 koperasi dalam satu wilayah itu ya. Ini menjadi perbedaan ini apa ini? Mungkin bisa dijelaskan dari Pak Aidil atau Pak Toska, apa perbedaan ini dari koperasi nelayan sama koperasi yang pada umumnya ini? Izin saya menambahkan bahwa sebenarnya koperasi ini hanyalah satu, Koperasi Kelurahan Merah Putih. Merah Putih ya, betul. Tapi menaungi Kampung Nelayan. Kampung Nelayan ya. Iya. Jadi perbedaannya sebenarnya tidak ada. Jadi sebenarnya Kampung Nelayan ini di bawah kendali dari Koperasi Merah Putih Koperasi Merah Putih Kelurahan Untia. Dan segala pengurusannya, setiap nanti ada pengurusan dari Kampung Nelayan bisa melalui dari Koperasi Kelurahan Merah Putih. Jadi sebenarnya bukan 2 koperasi yang berbeda. Menaungi ya. Menaungi. Jadi makanya setiap kegiatan, mau kegiatan ekonomi nelayan itu yang jadi intisari dari Kampung Nelayan itu bisa via lewat koperasi. Jadi satu komando terstruktur Pak, baik. Paham. Tapi pelayanan-pelayanan apa saja yang ada dalam koperasi itu Pak Aidil? Pelayanan dalam koperasi itu sebenarnya hanya berkutat pada
perbaikan ekonomi karena sebenarnya bahwa selama ini nelayan adalah maaf saja bahwa nelayan adalah selalu menjadi bagian kelas yang paling bawah di dalam masyarakat. Karena masyarakat kalau dalam penelitian sebelumnya bahwa memang masyarakat pesisir itu selalu menjadi bagian ekonomi yang paling di bawah dibanding kelas-kelas ekonomi masyarakat yang lainnya. Nah, hadirnya program prioritas dari Pak Presiden ini memberikan fasilitas untuk nelayan ini untuk naik kelas sesuai dengan jargonnya. Nelayan naik kelas lewat Kampung Nelayan Merah Putih. Dan di Kampung Nelayan Merah Putih itu kami diberikan fasilitas seperti ruang pendingin, ruang pengolahan, gudang beku, dan ada shelter untuk pendaratan ikan. Jadi kami diberikan fasilitas dari misalnya ikan ini yang selama ini yang nelayan ini hanya jual ke pasar, sekarang sudah bisa diubah bentuknya memberi nilai tambah. Nah, selama ini kan nelayan hanya menjual ikan. Betul, langsung ke pelelangan, ke masyarakat. Betul. Hanya menutupi kos untuk mereka pergi kos operasional untuk berlayar. Nah, jadi adanya program ini untuk menambah nilai jual apa yang dia tangkap. Misalnya dulu kalau misalnya dia menangkap ikan hanya diberi es, tidak hanya diberi es, dan misalnya 1-2 hari dia sudah nilai ikannya yang dia jual itu akan menurun. Dan kami sekarang diberi cold storage. Nah, kami menyimpan ikan di situ agar lebih awet dan nilai jualnya tidak berkurang. Pelayanan yang kami berikan kepada nelayan adalah semacam penyewaan gitu ya. Siap. Sebenarnya memberikan kemudahan untuk nelayan bahwa selama ini kalau misalnya fasilitas-fasilitas yang belum didapatkan sekarang negara hadir untuk memberikan nelayan kesempatan untuk naik kelas. Baik. Nah, kita sudah dengar Pak Tosa, ini kan ternyata program dari koperasi ini menaikkan kelas daripada nelayan. Sejauh ini kehadiran dari koperasi itu sendiri bagi masyarakat itu sendiri di Untia, apakah disambut baik, apakah mendukung, atau bagaimana ini dengan kehadiran koperasi di Untia ini? Alhamdulillah bahwa masyarakat Untia ini sangat mendukung adanya koperasi di Kelurahan Untia. Jadi ini perlu kita ini karena Untia sangat unik, karena ada 2 koperasi nelayan dengan KKMP. Karena ini perlu dilakukan sosialisasi di bawah karena standar SDM-nya masyarakat kami sangat rendah di situ, apalagi dia masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan ini berasal dari Kelurahan Lalai, Pak. Yang ada di desa nelayan. Sejak berdirinya koperasi ini Pak Tosa, apakah memang Pak Tosa sudah melihat ada peningkatan dari masyarakat kita, khususnya masyarakat nelayan, dengan ada kehadiran dari koperasi itu sendiri? Mungkin dari segi pendapatan dan sebagainya, itu bagaimana dari kacamata Pak Tosa sebagai lurah itu sendiri? Kalau saya lihat saya baru 11 bulan, Pak. Iya. Alhamdulillah karena masyarakat di bawah ada peningkatan. Ada peningkatan, baik. Dan tentunya sejak ada berdirinya luar biasa ya. Baik. Nah, Pak Adil, bagi koperasi kelurahan sendiri, bagaimana strategi pengurus dalam menyusun company profile dan memetakan pasar agar calon mitra atau supplier tertarik menyalurkan barangnya ke koperasi? Apa mungkin strateginya atau apanya? Mungkin masyarakat belum paham lah tentang apa program dari koperasi itu sendiri, masih menerapkan konsep yang lama. Apa yang dilakukan oleh pihak pengurus untuk menarik masyarakat yang punya usaha untuk bisa bergabung mungkin terlibat dalam koperasi itu sendiri? Pertanyaannya sangat bagus, bahwa sebenarnya kegiatan ini adalah pertanyaan ini memberikan saya nostalgia. Pertama, memberikan saya nostalgia terhadap waktu-waktu pertama saya mengurus di koperasi. Bahwa bagaimana citra koperasi yang dulu-dulu masyarakat tahu itu adalah seperti
koperasi adalah tempat simpan pinjam, koperasi adalah kayak seperti semacam kumpulan organisasi yang jarang terdengar oleh masyarakat umum. Yang tahunya adalah koperasi adalah sama seperti bank. Memberikan pinjaman. Akhirnya kami pengurus ini, kami sebenarnya pengurus yang lebih duluan harus tahu sebenarnya sebelum kami mengedukasi orang lain, kami harus lebih duluan memahami. Nah, kami memahami, oh ternyata koperasi ini sangat pendekatan untuk ekonominya sangat bagus untuk masyarakat. Nah, jadi kami pertama-tama itu kami door to door untuk menawarkan bahwa koperasi itu benefitnya seperti ini. Nah, benefitnya seperti ini. Jadi kami datang ke salah satu rumah masyarakat. Kami datang ke gerai-gerai UMKM masyarakat yang ada di Untia. Kami menawarkan, bilang, Bu, Ibu masuk koperasi nanti ada kemudahan, ada feedback, ada benefit yang Ibu dapatkan, seperti itu. Dan alhamdulillah dari pertama kami merintis sampai sekarang, alhamdulillah anggota koperasi sudah 93 orang. 93 orang. Ya, 93 orang. Dan yang kalau bahasa generasi sekarang yang gongnya lagi, bahwa kami dapat menggait mitra yang berusaha di eksportir ikan yang mengekspor ke US. Wih, luar negeri. Iya, betul. Di Untia, di Untia, di Kampung Nelayan Merah Putih, di satu usaha itu. Kami bermitra dengan Pak Andi Ewa yang dia itu mempunyai perusahaan untuk mengekspor semacam seafood ke luar negeri. Dan kami awalnya menawarkan bahwa kami punya fasilitas. Nah, kami butuh mitra yang lebih profesional dalam menghandle fasilitas ini. Karena jujur saja kalau kami yang mau menghandle fasilitas yang sangat bagus yang diberikan negara ini, kami masih belum bisa. Jadi kami memberikan kesempatan bermitra. Sekaligus kami juga dapat menyerap ilmu dari mitra ini. Nah, dan alhamdulillah sekarang dampak dari kampung nelayan ini ada nelayan yang dulunya hanya bekerja sebagai nelayan mencari ikan, dan sekarang dia sudah berhenti. Dia sekarang sudah bekerja di operasional di gudang beku dan pabrik es. Dan mendapatkan gaji bulanan, dan dia tidak perlu lagi bekerja sebagai nelayan. Nah, itu. Baik, menarik. Berarti sudah naik kelas betul ya? Iya. Dan perlahan-lahan dari misalnya 2 orang, 3 orang, insya Allah nanti kalau kita sudah memiliki SKP, surat kelayakan pengolahan, kami membuat usaha pengolahan ikan, dan insya Allah kami akan memanggil masyarakat sekitar itu untuk berkembang bersama kami. Baik. Nah, kita dengar sendiri tadi Pak Tosa, ternyata sudah ada investor internal lah, lokal ya, atau bukan ya, pengusaha dalam negeri. Ini sudah ada ekspor ke luar negeri ini. Apa program mungkin khusus dari kelurahan untuk menggait lagi lebih banyak lagi investor? Apa yang dilakukan oleh kelurahan agar ini banyak investor masuk dan bekerja sama dengan koperasi? Jadi begini Pak, kalau kita di UT ini memang butuh kita punya mitra ya. Mitra. Karena di UT itu banyak program-program pemerintah di dalam itu. Tapi alhamdulillah barusan ini program Prabowo Subianto ini KMP ini begitu selesai ada mitra yang masuk. Karena ini saya antisipasi kemarin karena di UT itu Pak banyak program Prabowo itu program-program pemerintah. Salah satu contoh ini yang KPSPAM ini. Ini kemarin kan mangkrak. Tidak ada mitra yang jalankan. Tapi ini KKMP ini langsung ada mitranya. Nah, ini harus ditingkatkan. Ini bagaimana bisa ditambah supaya ini bisa meningkat lebih melaju lagi Pak. Karena masyarakat Jogja ini khususnya dia masyarakat nelayan. Karena penghasilan hari-hari ini itu adalah hasil tangkapan. Sebagian besar. Karena ini perlu saya sampaikan, ini ketua koperasi
koperasi, Iya. sekretaris, bahwa ini harus kita genjot terus sosialisasi di bawah. Semua nelayan-nelayan yang sudah diberikan bantuan mesin perahu, semua hasil tangkapannya harus masuk ke closed storage. Oh iya. Harus masuk closed storage karena kita sudah ada mitra. Ya, sudah sediakan. Kemarin bank sudah ada ya Pak, sudah ada bank kemarin. Artinya mau masuk bermitra kita. Berarti dari pihak kelurahan membantu dari pihak koperasi menghalo-halokan masyarakat ya. Betul. Nah, ayo kita terlibat gitu ya. Tapi sejauh ini bagaimana potensi Untia itu sendiri dari kelurahan Untia Pak Tosa? Bagaimana potensi yang kita lihat? Apakah cukup besar potensi sumber daya alamnya atau bagaimana sumber daya manusia di sana? Alhamdulillah bahwa potensi sumber alam Untia itu memang kita daerah pesisir Pak. Khususnya di daerah timur itu di sebelah utara itu Kelurahan Untia. Memang kita daerah pesisir, di pantai. Memang penghasilannya masyarakat di sana sebagian dari nelayan. Ada sudah disampaikan tadi Pak Sekretaris. Yang dari nelayan kemarin itu banyak berubah profesi. Ada yang masuk ke closed storage jadi karyawan. Ada juga yang sudah jadi security Pak. Jadi security. Ada sudah jadi karyawan di perusahaan-perusahaan semua. Baik, luar biasa. Nah, Pak Adil, sejak berdirinya ini koperasi yang Pak Adil kelola bersama teman-teman yang lain, pengurus lainnya ini, kan tentunya bukan saja masyarakat yang kelas, tentu ada keuntungan dari koperasi itu sendiri. Nah, selama ini yang dilakukan oleh koperasi yang diurus oleh Pak Adil sama rekan-rekan pengurus lainnya, bagaimana dari sisi pendapatannya sejak mengelola beberapa potensi-potensi yang ada di Untia? Siap. Jadi pendapatan yang kami dapatkan, keuntungan yang kami dapatkan itu berfokus kepada dari nanti akan dibagi di SHU, sisa hasil usaha di akhir tahun. Nah, keuntungan yang kami dapatkan selama ini termasuk dari pabrik es yang ada di Kampung Nelayan Merah Putih dan fasilitas penyewaan cold storage itu ada mencapai di angka untuk pabrik es ya sebanyak 7 juta sampai sekarang. Karena kemarin fase untuk beberapa bulan terakhir ini kami hanya menjalankan 3 bulan percobaan trial. Nah, kami hanya ingin tes pasar dulu bagaimana cek ombak pabrik esnya ini berjalan seperti ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan dan permintaan tentang pabrik es itu semakin meningkat setiap bulannya. Untuk berbicara tentang gerai mungkin kami belum bisa berbicara banyak karena kami belum beroperasi, tapi salah satunya itu adalah Kampung Nelayan Merah Putih yang beroperasi setiap hari. Dan kalau pabrik es itu dia menghasilkan 12 juta terakhir, dan sedangkan untuk cold storage itu sudah menghasilkan 7 juta. Itu masih pendapatan yang belum dihitung secara detail ya Mas ya. Kemarin dari terakhir ya. Potensi penambahan peserta atau anggota di koperasi kita 90 ya? Iya, 93. Iya. Bagaimana potensi kedepannya? Apa masih masyarakat akan bertambah lagi bergabung ke koperasi atau bagaimana? Berapa jumlah warga di Untia sendiri Pak Tosa? Warga di Untia kakaknya terdiri dari 5 RW 4 RT itu 2092 Pak. 2020. Jadi jumlah kakak 632 jumlah kakaknya. Nah, target dari Pak Edil bagaimana? Target dari peserta itu sendiri. Ada targetan? Target sih ada dan alhamdulillah Pak Andi Tosa sangat membantu kami dalam mencapai target itu. Dan alhamdulillah kemarin 2 minggu yang lalu ya Pak. 2 minggu lalu Pak Andi Tosa memiliki inisiatif untuk menciptakan gerakan pangan murah. Berkolaborasi dengan kerukunan keluarga Purnabakti dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan itu disupport oleh kelurahan untuk diadakan di lapangan depan kantor kelurahan depan Desa Raya. Dan itu adalah salah satu inisiasi dari salah satu ide dari Pak Lurah Pak Andi Tosa untuk memberikan expose terhadap koperasi ternyata gaungnya seperti ini. Dan alhamdulillah
kemarin sebelum adanya gerakan pangan murah itu anggota kami hanya ada 88. Alhamdulillah sekarang sudah bertambah 93. Sebenarnya yang 93 ini yang sudah administrasinya sudah matang. Tapi saya dengar kemarin ada sudah lebih dari 100 karena 100 lebih karena adanya publikasi yang terekspos dari gerakan pangan murah ini dan kemudian ada kunjungan dari Pak Gubernur dan di kemarin dan akhirnya sudah terbentuklah sebuah minat dari masyarakat. Ternyata koperasi ini bukan program yang yang hanya bagus di atas kertas, bukan. Ternyata program ini ada aksinya, ada dampaknya, dampaknya, efeknya. Iya. Nah, untuk pengembangan usaha ke depan kan selain dari penyewaan cold storage dan lain, pengembangan usaha yang akan dilakukan koperasi itu sendiri apa? Atau mungkin ada hasil olahan masyarakat yang dikelola oleh koperasi, atau mungkin bangun kerjasama dengan retail besar. Sebenarnya banyak dari bahkan KBLI kami ini kemarin kami mengurus ada 59 KBLI dari NIB. Bisa kalau bisa dilihat dari gambaran umum, Kelurahan Untia ini kan berada di pinggiran kota Makassar, pesisir, dekat dengan strategis dengan pusat kota Makassar. Jadi kami akan berekspansi kepada bisnis-bisnis yang menguntungkan untuk koperasi. Seperti nanti kan ada pembangunan stadion, kami memberi pembangunan stadion. Kami juga mengurus KBLI untuk bangunan. Jadi nanti kami bisa bekerja sama misalnya di pembangunan stadion itu kami bisa bekerja sama. Nah, koperasi ini sebenarnya luas, Mas. Untuk dalam segi ini untuk pencapaian ekonomi ini sangat luas. Tidak hanya berkutat hanya menjual barang. Kalau kami di NIB kami ini bahkan kami mengurus perusahaan air minum, usaha air minum. Kami memanfaatkan bantuan dari PU tentang Arsinum ya Pak Lurah. Arsinum untuk dikelola oleh koperasi. Jadi harga yang kami berikan juga lebih murah. Hanya untuk anggota koperasi kami memberikan lebih murah. Jadi segala usaha yang nanti kami akan lakukan itu selalu harus berdampak pada anggota koperasi itu sendiri. Baik. Rencana ekspansi untuk memberi dukungan kepada UMKM di sekitar wilayah koperasi kami juga itu ada. Nah, kami sudah rencanakan untuk kedepannya bagaimana. Jadi koperasi jangan hanya berkutat pada apa yang disampaikan orang luar bahwa koperasi hanyalah minimarket. Tapi bayangan orang kan begitu. Bayangan orang hanya minimarket, jual-jual gas. Minimarket koperasi ini sangat luas dan hanya tidak sempit hanya pada jual-jualan minimarket begitu. Baik, luar biasa. Ternyata di luar itu banyak juga pengembangannya, usahanya. Berarti terus berkreatif gitu ya Pak. Nah ini kan Pak Lurah, kehadiran koperasi kan tentu bagi orang yang punya usaha menjadi saingan sebenarnya. Mungkin ada yang usaha sudah agak besar, ada kehadiran koperasi menjadi saingan, apalagi harganya jauh dari bawah, murah. Bagaimana untuk menangani hal begini Pak Lurah, antara masyarakat yang punya usaha sudah ada dan juga ada keberadaan koperasi itu sendiri? Apakah bisa bersinergi kah atau bagaimana? Ini pertanyaan yang paling menarik juga ini. Kan ini koperasi Merah Putih yang ada di Untia. Memang masyarakat ini sangat antusias bahwa adanya koperasi dibangun. Karena masyarakat di sana butuh masyarakat menengah ke bawah. Jadi harus harga terjangkau yang diberikan oleh pemerintah yang sekarang ini. Jadi untuk itu Pak, ada kita sudah sebelum berdiri ini Grey. Ini kita sudah ada binaan Taman Kuliner Koperasi Merah Putih. Jadi yang dibina ini Pak. Yang dibina ini termasuk ada UMKM perikanan. Ada dari masyarakat umum. Karena Untia itu Pak dari tahun-tahun kemarin sudah ada UMKM. Itu di sana ada yang pembuatan dari UMKM yang bikin otak-otak. Makanan otak-otak. Kelompok Banden juga ada di sana. Ada
dari UMKM, dari limbah industri rotan. Iya. Iya. Rapo juga ada di sana, Pak. Oh. Rapo di sana, industrinya Rapo ada di Untia juga. Untia. Oh iya iya. Ini Rapo ini adalah limbah dari sampah Mhm. yang dibuat tas di sana. Iya iya iya. Berarti tindarji konflik antara aman sama di. Aman semua. Nah, sejauh ini sebagai pengawas lah, sebagai pengawas koperasi itu sendiri, bagaimana melihat perjalanan dari koperasi itu sendiri selama ini, Pak Tosa? Alhamdulillah bahwa koperasi yang selama ini sudah berjalan dengan lancar, pengawasannya sangat kita boleh dikata setiap minggu ya Yeah. kita lakukan, kita koordinasi, kita rakor terkait masalah pelaporan-pelaporan yang ada di KNNP. Kalau untuk grey, Iya. untuk grey ini kan belum berjalan, Pak. Ya, ya. Untuk grey-nya. Ya, baik baik. Kemarin Pak Gubernur melakukan launching untuk penyaluran sembako bagi masyarakat yang berhak menerima. Ya. Di sana 262. Tapi alhamdulillah kami Pak Gubernur kemarin itu dia bincang-bincang dengan Bulog. Ya. Kira-kira kalau kita masukkan ini berapa ton? Ini Yeah. koperasi. Bilang dari kira-kira bilang jadi pertanyaan itu dari koperasi kepala dinas koperasi Yeah. bahwa ini kalau 10 tahun bisa mampu, Pak, Yeah. mengapa di dalamnya minyak dengan beras masuk, Yeah. telur apa bisa. Baik baik. Jadi jumlah masyarakat yang ada di desa nelayan untuk membantu harga yang terjangkau karena masyarakat di sana Iya. kehidupan hari-harinya ada kuli bangunan, ada nelayan, ada juga dari security. Baik baik baik. Pak Aidil di sana kan menjual sembako juga kan? Siap. Ini kan lumayan murah dari minyak, beras dan lain-lain. Sejauh ini stoknya itu bagaimana? Jangan biasa juga ada orang, ada koperasi nih pasti murah di sana. Bagaimana stoknya? Apakah tercukupikah bagi masyarakat tentang ketersediaan stok di koperasi itu sendiri? Atau mungkin tanda kutip ya, ada oknum yang nakal memainkan stok yang harga murah ini bagi oknum-oknum yang mungkin orang yang punya usaha di stok ke situ, jadi masyarakat tidak kebagian gitu. Itu bagaimana sejauh ini transparansinya dan juga stoknya bagaimana yang dikelola oleh koperasi seperti SPHP ya, kalau tidak salah ya, SPHP minyak kita ini kan lagi sulit-sulitnya minyak ini. Itu sejauh ini bagaimana dari stoknya dan transparansinya dalam penjualan itu sendiri? Ya, sejauh ini saya rasa tidak ada problem ya yang kami dapatkan. Alhamdulillah Pak Andi Tosa juga mengawas dalam koperasi kami ini sangat mengedepankan transparansi, kekeluargaan, bahwa apa yang sebenarnya pemerintah beri ini sebenarnya harus tersalurkan tepat. Dan alhamdulillah yang seperti stok seperti itu sebenarnya kan sudah ada kuotanya bagi setiap kelurahan. Dan alhamdulillah kami sudah sampai bermitra, alhamdulillah juga sejauh ini kami sudah bermitra dengan Bulog tentang ketersediaan beras SPHP, minyak kita dan yang lain-lain. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada ya Pak masalah. Karena berkat Pak Lurah juga, Pak Andi Tosa juga memberi pengawasan dan sentiasa berkoordinasi. Kelurahan dan koperasi ini setiap sering ngopi lah sama-sama untuk menciptakan bagaimana setiap ada problem ini, setiap ada problem bisa didiskusikan. Dan walaupun ada problemnya nanti ke depannya atau bakalan jadi sebuah akan menjadi masalah, kita sudah diskusikan sejauh-jauh hari. Luar biasa. Alhamdulillah buktinya kemarin kita sudah berkolaborasi dengan Gerakan Pangan Murah, itu sudah bukti ya bahwa kolaborasi dengan koperasi dan kelurahan itu sudah dekat. Dan alhamdulillah juga kantor kelurahan dengan gerai nanti ini bersebelahan, berdampingan. Jadi kami harus bukan harus, memang sudah akrab dari dulu. Bisa jadi percontohan lah bagi koperasi lain sama kelurahan lain ya. Wah, ini negeri begini harus yang terbangun gitu ya. Baik Pak Andi Tosa sama Pak Adil, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali lagi. Dan sahabat budaya tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar di program Teras UMKM. Kita lakukan dulu satu lagu, kita akan kembali lagi bersama Anda.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. 2,5 FM Pro 4 RRI Makassar masih bersama kami di program acara Teras UMKM. Masih bersama dengan Pak Andi Tosa selaku Lurah Untia atau Ketua Pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih Untia, dan juga Andi Aidil Alif Kaharudin Sekretaris KKMP Untia. Kita lanjut lagi Pak, ini kita berada di ujung acara. Jadi saya mau tahu ini closing statement dari masing-masing. Mungkin ke Pak Lurah dulu dan juga sebagai pengawas. Nah ini kan Untia sangat berpotensi besar ini. Potensi baik dari sektor dari nelayannya dan juga mungkin pengembangan bisnis di sana. Mungkin selaku Lurah apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada koperasi lah selaku pengawas juga. Apa yang ingin disampaikan kepada kita semua? Mungkin pengembangan atau kedepannya bagaimana, Pak Lurah? Silakan Ki. Terima kasih. Jadi pertama-tama saya menyampaikan ke
koperasi, Yeah. termasuk ketuanya, termasuk Kabulok, karena UNTE ini perlu kita supply itu grain, Yeah. koperasi itu sembako dengan termasuk LPG Iya. dengan telur supaya agar masyarakat bisa tidak terlalu jauh, artinya mendapatkan bahan pokok. Iya. Karena harga dari koperasi itu sangat terjangkau dibandingkan dengan harga-harga yang di luar. Karena masyarakat kami kurang lebih 632 KK, terdiri dari 5 RW, 14 RT, Iya. dengan luas wilayah 3.307. Iya. Kebanyakan masyarakat menengah ke bawah. Jadi ini alhamdulillah pemerintah sangat membantu adanya koperasi yang ada di Untia, karena masyarakat di sana ada desa nelayan, pemindahan dari lalai, rata-rata kehidupannya adalah nelayan, sebagian dari kuli bangunan. Adanya koperasi yang hadir, maka masyarakat Untia sangat mendukung dan terkait masalah ini kebutuhan pangan, dan apalagi sekarang mungkin musim kemarau, Pak. Iya, Musim betul. kemarau, air juga susah. Ah. Masyarakat ini sangat antusias hadirnya pemerintah. Untuk harapannya koperasi sendiri ke depan apa ya? Harapannya koperasi ke depan ini, Iya. apa yang disampaikan Pak Andi Aidil, bahwa ini perlu kita harus tingkatkan. Iya. Perlu kita bagaimana hasil tangkapan dengan nelayan, termasuk dengan UMKM masyarakat yang ada yang dibina selama ini, baru 8 bulan kita bina. Iya. Yang UMKM yang ada di Taman Kuliner Koperasi Merah Putih binaannya, Iya. perlu kita tingkatkan, didukung dengan permodalan, supaya masyarakat di sana bisa artinya naik level sedikit. Ya, pasti. Baik. Nah, terakhir Pak Tosa, imbauannya kepada masyarakat tentang kehadiran koperasi itu sendiri. Apa himbauannya kepada masyarakat sendiri untuk kehadiran koperasi ini? Himbauan kami ke masyarakat bahwa adanya koperasi yang ada di Kelurahan Mutia, mari kita mendukung, artinya kolaborasi semua dengan pengurus yang ada di dalam koperasi. Siapa yang mau masuk anggota koperasi silakan. Saya mau masuk anggota koperasi untuk memudahkan melakukan simpan pinjam yang ada di dalam, khususnya berbentuk sembako bagi masyarakat yang sudah ada, toko-toko kelontonya, tapi untuk modal untuk menambah usahanya tidak mencukupi. Disinilah hadirnya koperasi. Ya, luar biasa. Baik. Ke Pak Edil. Ini sebagai pengelola, ini usaha yang kita kawal ini. Apa yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, khususnya mungkin kepada peserta anggota koperasi, dan mungkin ke depannya apa yang ingin dilakukan oleh koperasi itu sendiri, dan sekaligus closing statement lah. Oke, pesan saya kepada masyarakat yang terkhususnya yang sudah jadi anggota koperasi, bahwa ayo Pak, joinlah jadi anggota koperasi, bahwa koperasi ini sebenarnya adalah wadah di mana masyarakat bisa memberi menaikkan taraf hidupnya dan tidak bergantung kepada tidak usah lagi bergantung pada bantuan pemerintah. Bukannya kita tidak usah bergantung, tapi adanya kemandirian lewat koperasi. Nah, misalnya masyarakat butuh bantuan modal, insya Allah nanti kalau koperasi sudah bisa berjalan dengan sudah berjalan lancar, nanti masyarakat kami yang membantu masyarakat tentang bantuan modal. Nah, seperti itu. Sebenarnya koperasi konsepnya adalah dari masyarakat untuk masyarakat kan. Nah, dan kalau selama ini kalau misalnya masyarakat hanya punya kebutuhan hanya untuk sekedar hidup, insya Allah nanti koperasi hadir sebagai wadah untuk mereka bisa berkembang, bukan hanya lagi dari hidup dari hari ke hari, tapi bisa berkembang, entah
itu nanti kita memberikan bantuan modal atau kebutuhan sehari-hari. Nah, itu untuk anggota koperasi. Dan untuk yang belum menjadi anggota koperasi, nah, saya memberikan pesan bahwa silakan bergabung ke koperasi, karena sebenarnya koperasi ini bukan dengan stigma-stigma yang di luar dan adapun dari sosial media bahwa koperasi ini adalah seperti ini. Silakan datang ke koperasi dan lihat sendiri bahwa koperasi ini betul-betul action, betul-betul ada kegiatan, bukan hanya sekedar gimmick. Dan kebetulan yang mengawas adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Ada Pak Lurah, Pak Ditosa, ada ketua masyarakat yang menjadi pengawasnya. Jadi kami jangan lagi ada takut seperti kejadian-kejadian sebelumnya bahwa koperasi akan bawa lari uang. Ini koperasi sudah terstruktur dari negara dan diawasi oleh perangkat-perangkat negara yang ada di sekitar masyarakat sendiri itu. Nah, itu untuk anggota koperasi. Nah, harapan kedepannya bagi saya sebagai pengurus koperasi bahwa koperasi ini hanya tidak berkutat pada seperti yang saya bilang tadi minimarket, tapi di Untia ini memiliki memiliki banyak sekali potensi, yaitu ada potensi ekonomi, potensi wisata yang termasuk jadi sebagai ekowisata. Nanti kami berencana koperasi akan melakukan kegiatan usaha yang meliputi potensi-potensi itu. Ada potensi ekowisata mangrove, ada potensi kami bisa menjual barang-barang kebutuhan kebutuhan masyarakat. Nah, itu kami akan mencakup semua itu, dan insya Allah perlahan-lahan kami akan berusaha pada potensi-potensi yang ada di Untia. Sebenarnya untuk merubah mindset masyarakat untuk percaya kepada koperasi sebenarnya dimulai dari kami pengurus dan seluruh yang bekerja di koperasi. Alhamdulillah kami akan terus bersosialisasi, terus bersinergi dan berkolaborasi dengan dengan pihak manapun selagi pihak itu memiliki tujuan yang sama dan niat yang positif. Itu saja. Pesan untuk Pak Lurah sebagai pengawas apa dari koperasi? Pesan untuk Pak Lurah adalah tetap menjadi pengawas kami, karena alhamdulillah Pak Lurah adalah sangat-sangat support terhadap kegiatan kami. Kalau bisa Pak Lurah ada terus membersamai kami. Wah, luar biasa. Oke, makasih banyak Pak Tosa dan Pak Andi Aidil Alif Kamarudin selaku Lurah Untia dan juga Ketua Pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih Untia, Pak Andi Tosa SE, dan juga Andi Aidil Alif Kamarudin selaku Sekretaris KKMP Untia. Dan terima kasih, dan tentu harapan kita ke depan koperasi ini jauh lebih baik dan masyarakat juga D-class. Dan tentu kehadiran pemerintah juga sangat dibutuhkan, baik itu dari pihak masyarakat maupun dari koperasi itu sendiri. Dan semoga karir dari Pak Tosa juga melejit juga ya. Kalau melihat ini kinerjanya luar biasa ini Pak Tosa ini. Baik, saya Bang Rian bersama dengan narasumber kami dari program Teras UMKM pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan mengucapkan suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.